ketemu lagi dengan saya Diarita, teman kamu berbagi cerita dan bertumbuh bersama. Hai. Kali ini aku pengen ngobrolin tentang pembicaraan yang sering terjadi di sekitaran orang-orang awam atau orang-orang luar ya, yang istilahnya belum pernah berinteraksi langsung dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Apa obrolan yang paling sering dibahas dan kadang-kadang bikin gemes gitu karena suka nggak masuk akal, yaitu semua yang berkaitan dengan autis selalu dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Ya, siapa yang pernah disarankan anaknya untuk bawa ke paranormal, ke orang pintar, diruqyah atau dikasih pelepasan, doa pelepasan supaya roh jahatnya pergi, atau disuruh dibawa ke kampung, lalu diberikan ritual-ritual yang kadang-kadang ritualnya itu apa hubungannya gitu ya. Dan suka banget ada yang berpendapat anak-anak yang kebutuhan khusus atau autis ini dikorelasikan dengan perbuatan orang tuanya di masa lalu, misalnya karena berbuat dosa, atau ada nyimpen jimat-jimat, atau karma. Jadi banyak banget lah obrolan-obrolan yang sering banget lewat dan seliweran, dan sebenarnya itu sangat menyakiti orang yang benar-benar berinteraksi langsung atau berhubungan langsung dengan anak-anak tersebut, orang tuanya, saudaranya, keluarga besarnya. Itu sebenarnya ngedenger itu aja sebenarnya bikin hati kita hancur gitu ya. Nah, di sini aku pengen kasih tahu dan kalau boleh share video ini ke mereka yang suka berpendapat seperti itu, karena nggak ada hubungannya antara anak-anak autis dengan hal-hal yang berbau mistis. Itu tidak ada kaitannya sama sekali ya. Dan kenapa anaknya kok suka susah tidur, begadang, misalnya malah malam-malam seger gitu kan, nggak ada berhentinya istirahat, main terus, gerak terus, aktivitas terus. Jangan-jangan dia ada jinnya atau ada rojat. No. Jelas sekali bukan karena itu, tapi memang ada kondisi yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya ya. Jelas dari sarafnya mungkin ada yang berbeda, aktivitas gelombang otaknya juga mungkin ada yang berbeda. Misalnya dia bisa lebih banyak gelombang betanya kan, atau ada yang anaknya tuh ngelamun, bengong, terus tiba-tiba suka ketawa sendiri katanya gitu kan. Jangan-jangan dia ngelihat ada hal-hal yang gaib gitu. Enggak. Kenapa dia suka ketawa sendiri? Karena pola pikirnya mereka tuh random gitu loh. Jadi dia tipikal orang yang melihat segala sesuatu itu seperti frame gitu ya, seperti frame kotak-kotak gambar lah istilahnya, kayak lukisan gitu kan. Jadi kalau misalnya dia melihat sesuatu dan sesuatu itu berbeda dari yang seharusnya, contoh dia masuk ke sebuah ruangan, dia melihat ada bola di atas meja gitu kan. Lalu pada saat dia masuk ke sebuah ruangan dan bola itu menggelinding gitu ke bawah, atau misalnya bola itu terjatuh gitu, itu hal yang beda gitu buat dia, hal yang tidak biasa buat dia gitu. Kemudian dia ada problem dalam hal mencerna informasi mengenai ekspresi. Jadi memang ada kesulitan dalam hal memahami ekspresi ya, atau membaca emosi, kan memang itu kesulitannya. Jadi misalnya ada anak yang dia jatuh, terluka, harusnya kan menangis atau kesakitan, tapi dia nggak menangis, ya mungkin karena faktor sensor di tubuhnya. Jadi memang dia tidak ada kepekaan, istilahnya kurang aware gitu ya, karena memang takdirnya kurang berkembang dengan baik gitu loh. Jadi sama sekali nggak ada kaitannya dengan hal-hal mistis gitu ya. Jangan-jangan dia ngeliat ada sesuatu, dia suka ketawa-ketawa sendiri. No. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu diberikan pemahaman kepada orang-orang yang memberikan penjelasan tentang anak-anak kebutuhan khusus. Dia lihat sesuatu karena ada ini, dia nggak bisa tidur karena ini, dia
nggak kesakitan badannya karena ada apa gitu, debus gitu atau apa segala macam. Aduh, aku bener-bener gemes banget sama orang yang suka berpendapat seperti itu. Oke? Jadi memang namanya autis itu atau anak-anak berkebutuhan khusus itu ada banyak ya. Ada yang memang problemnya di konsentrasi, ada yang memang problemnya di hyperactivity. Yang namanya hiperaktif ya memang nggak bisa tenang gitu loh, dan memang nggak akan ada capeknya. Sebenarnya tubuhnya capek, tapi dia nggak bisa berhenti bekerja, nggak bisa berhenti beraktivitas gitu ya. Dan memang problemnya begitu gitu loh. Kemudian ada lagi yang anaknya suka bengong, ngelamun gitu kan, ya kan? Jangan lagi dibilang dia kesambet, itu paling gak masuk akal menurut aku. Tapi memang ada gelombang aktivitas yang berbeda jumlahnya dan aktivitasnya dibandingkan dengan anak pada umumnya, karena pernah ada tes yang mengukur dan memang terlihat ada perbedaannya. Jadi sebenarnya kenapa bisa berbeda? Karena memang kondisi otaknya dan juga perkembangannya yang berbeda, karena dia mengalami kesulitan dalam hal itu ya. Misalnya nih, kan di dalam otak ini kan ada fungsinya masing-masing. Ada yang bagian temporal untuk bahasa, kemudian ada yang bagian frontal misalnya untuk atensi atau konsentrasi atau pengambilan keputusan misalnya gitu kan. Jadi ada bagian-bagiannya nih. Nah, hal-hal tersebutlah yang misalnya terjadi gangguan sehingga mempengaruhi kemampuan dia dalam bidang tersebut gitu. Misalnya ada anak yang komunikasinya kurang, nggak bisa ngomong atau suka ngomong babbling gitu kan. Sebenarnya itu bukan kerasukan atau dia ngomong enggak, itu karena memang tidak terkoneksi dengan baik dan memang dia ada dorongan ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak mampu menyampaikannya gitu ya. Karena kan untuk berbicara itu kan prosesnya sangat panjang ya, karena dia perlu kemampuan untuk mendengarkan, dia juga perlu kemampuan untuk memahami, kemudian bagaimana hubungan dari informasi yang ada di otak itu disampaikan ke motorik mulutnya, ya kan? Jadi banyak banget prosesnya dan itu tidak mudah gitu loh. Atau kenapa anak ini suka tertawa misalnya, sebenarnya kalau menurut pemikiran dia itu adalah hal yang logis gitu, hal yang lucu menurut dia gitu loh. Cuman kita aja yang selalu berpendapat anak-anak kebutuhan khusus itu aneh gitu loh. Padahal sebenarnya kita semua ini aneh, bahkan menurut mereka kita yang aneh gitu. Jadi kita karena nggak terbiasa aja. Tapi kalau kita sudah sering beraktivitas atau berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, kita jadi tahu loh pola mereka, dan bahkan mereka juga akhirnya dapat menyesuaikan diri dengan kita kalau memang sudah terbiasa dengan rutinitas kayak gitu. Jadi sebenarnya kenapa kalau misalnya anak yang dibawa ke orang pinter gitu ya, kemudian dikasih shock terapi lah misalnya dengan ritual-ritual yang magis, itu sebenarnya berupa shock terapi ya, artinya kayak mengagetkan dia gitu loh, dan ada sebuah tekanan yang membuat dia jadi mungkin ketahan, tapi itu bukan solusi yang terbaik gitu. Atau bisa juga dengan perilaku yang berubah tiba-tiba gitu ya, itu mungkin bisa jadi karena dia meniru gitu. Jadi sebenarnya kalau dijelaskan secara logis kenapa misalnya ada beberapa yang berhasil, itu sebenarnya yang diambil dari sisi logisnya adalah kemampuan anak tersebut untuk belajar terhadap situasi gitu. Jadi bukan tiba-tiba karena hal magis dia tiba-tiba berubah atau jadi sehat atau jadi baik ya. Jadi mudah-mudahan semua orang yang belum pernah mendengar tentang autis lalu berpendapat bahwa itu berkaitan dengan hal mistis, boleh membuka wawasan. Sangat banyak informasi yang bisa kita dapat supaya tidak menyakiti hati orang yang mendengarnya. Kalau anak-anak itu mungkin nggak ngerti yang dikatakan, tapi kalau orang tuanya, saudara-saudaranya, keluarganya, mudah-mudahan bisa memberikan masukan yang lebih bijaksana lagi. Oke? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat and see you.